Salam, puji Tuhan, pagi ini kita bersama-sama kembali. Sudah hampir 1 minggu saya ada di wilayah Sumatera Selatan ya. Dan Tuhan bekerja luar biasa. Terima kasih buat doa Bapak Ibu dan dukungan Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan melawat orang-orang yang ada di sana. Banyak pertobatan, ada banyak hal yang Tuhan kerjakan, banyak mujizat Tuhan kerjakan, pemulihan Tuhan kerjakan. Sama orang-orang yang belum mengenal Tuhan, itu betul-betul mengalami Tuhan. Dan ada hal yang luar biasa, ada beberapa orang yang belum percaya kepada Tuhan, terutama agama seberang, itu ingin membuktikan siapa Yesus itu sebenarnya. Dan mereka betul-betul dijamah Tuhan, dilepaskan oleh kuasa Allah. Dan mereka bertobat sungguh-sungguh. Ada orang asli Jambi, Melayu Jambi. Ada orang Padang, ada orang Chinese, tapi dia tidak percaya Yesus. Dia datang untuk didoakan supaya tahu siapa Yesus itu. Dan orang Tuhan lepaskan betul-betul itu, tidak main-main. Ada banyak video-video yang tidak kita videokan ya, pelayanan itu. Terutama ada beberapa ibadah konseling tidak, karena nggak sempat. Karena apa? Begitu banyak manifestasi. Sampai para pekerja-pekerja suaranya habis, nenggingi setan di sana. Dan yang lebih fenomenal lagi, ada orang bertobat, dilepaskan kuasa Tuhan. Seorang tokoh kelenteng yang ada di Jambi. Semua orang tahu siapa dia, karena dia adalah mediator tempat manggil para dewa-dewa. Akhirnya kita layani. Lepas kalau Anda lihat videonya kemarin, itu dia ngakui itu ribuan setan dalam diri dia. Tapi oleh kuasa darah Yesus semua terselesaikan. Tahun depan saya akan diundang kembali ke sana. Dan kita masih ada 2 KKR, 3 KKR di wilayah Kalimantan Barat. November, Oktober kita akan ada KKR lagi. Jadi Bapak Ibu terus berdoa supaya kegerakan Tuhan terjadi. Biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita belajar bagian keempat. Orang, kasih judulnya bagian keempat. Kasih judul. Bagian keempat. Enggak apa-apa, direkam aja. Enggak masalah. Nanti kasih judul. Saya kasih tahu ya. Orang bisa dirasuk setan jika terlibat dalam pengajaran sesat. Nah ini. Orang bisa dirasuk setan bila orang itu terlibat dalam pengajaran palsu atau pengajaran sesat. Pengajaran satu seperti apa sih? Pengajaran seakan-akan dari Injil, tapi bukan Injil yang benar. Mereka menutupi dan menambahi ajaran Kristus yang benar. Itu pengajaran palsu. Korea beberapa puluh tahun lalu menjadi pusat kebangunan rohani di seluruh dunia. Tapi sekarang Korea banyak sekali gereja palsu, pengajar palsu, nabi-nabi palsu. Bahkan orang mengaku juru selamat menggantikan Yesus dari Korea. Ada kawan saya pernah datang ke Korea ke sana. Dia bercerita aliran ini yang ada di wilayah Kalbar itu menyesatkan. Mereka sesat. Mereka betul-betul mengerikan ada di Korea. Dia sebut aliran ini yang ada di Kalbar ini. Satu-satunya ada di Kalbar. Saudara-saudara, mari kita belajar. Galatia pasal 1 ayat 6-10. Mari kita baca dengan baik. Galatia pasal 1. Kita baca sama-sama 2-3. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia
yang oleh karena kasih Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Terus, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia? Maka itu bukanlah hamba Kristus. Paulus sikapnya yang begitu tegas, begitu keras sekali. Jadi kalau ada orang yang membelokkan jalan imanmu, yang membelokkan, mengajari kamu, mempengaruhi kamu dengan suatu Injil lain, terkutuklah ia. Begitu marah sekali. Kenapa marah? Itu orang betul-betul akan dibawa, akan dipengaruhi, akan didoktrinasi, akan membuat orang itu tersesat jalan dia. Dan kalau orang sudah tersesat, ujungnya maut, kematian, neraka, Pak. Jadi hari-hari ini begitu banyak sekali itu Injil-Injil palsu muncul. Pengajar-pengajar, guru-guru palsu muncul. Dan saudara harus paham ini. Kenapa? Alkitab mengajarkan bahwa kita harus kuat di dalam Kristus. Makanya Paulus menasihati Timotius, awasilah ajaranmu. Ada orang berkata, oh kita percaya cukup dengan Tuhan, kita nggak perlu belajar doktrin. Doktrin harus dipelajarin. Doktrin dasar kekristenan harus dipelajarin. Kalau saudara tidak mengerti doktrin dasar kekristenan tentang Yesus itu siapa, Allah Tritunggal itu siapa, malaikat itu siapa. Kalau kita tidak mengetahui maka kita gampang disesatkan orang. Matius 24 ayat 4, mari kita baca. Matius 24 ayat 4, apakah isinya itu? Tetapi mereka tidak dapat membawanya. Matius 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akhir zaman setan akan pakai roh penghancur. Akhir zaman setan akan mengutus roh penghancur. Namanya Abaddon Apollyon akan menghancurkan iman lewat namanya pengajaran palsu. Jadi orang yang dirasuk setan itu bukan hanya kedukun saja. Orang yang dirasuk setan bukan hanya orang yang tidak bisa mengampuni. Orang yang dirasuk setan itu adalah orang yang ikut pengajaran palsu. Injil palsu. Mari kita bahas Injil palsu itu seperti apa sih? Saudara harus tahu. Dari zaman Rasul Paulus itu ada Injil palsu, pengajar palsu yang membelokkan orang-orang Kristen zaman itu dari Injil yang benar. Makanya Paulus berkata dengan keras, terkutuklah dia. Terkutuklah orang itu. Bagian pertama, mari kita lihat. Injil palsu adalah pengajaran yang tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Yesus datang sebagai juru selamat. Dia firman menjadi manusia, firman menjadi daging, dia digantung di atas kayu salib, dia disiksa, dianiaya. Dia dianiaya buat menanggung dosa seluruh manusia. Dan tidak ada nama lain yang menyelamatkan dalam di bawah kolong langit ini kecuali nama Yesus. Tetapi pengajar palsu, Injil palsu tidak seperti itu. Hukum Taurat, satupun orang tidak bisa melakukannya. Makanya Tuhan menjadi manusia, diberikanlah hukum anugerah. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, ia akan diselamatkan. Tetapi ada orang penginjil, Injil palsu mengatakan, percaya keselamatan lewat melakukan hukum Taurat. Dia dicampur. Percaya Yesus dan percaya hukum Taurat.
Sehingga apa yang terjadi ketika orang percaya Yesus dan percaya hukum Taurat, orang jadi bingung. Mana yang benar? Itulah Injil palsu. Hukum Taurat digenapi dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Hukum Taurat digenapi dengan pengorbanan Yesus, tercurah darahnya di kayu salib. Jadi orang tidak bisa lagi melakukan hukum Taurat. Mari kita lihat Galatia pasal 3 ayat 9 sampai 14. Mari kita baca di sana. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Satu pun orang tidak bisa melakukannya. Terus, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Lanjut. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima Roh Kudus yang telah dijanjikan itu. Jadi Injil lain menggabungkan hukum Taurat dan menggabungkan Injil. Bahkan Injil lain mengajar nanti satu saat kita akan mengadakan ritual seperti zaman Musa. Untuk pengampunan dosa perlu bawa kambing domba. Untuk pengampunan dosa, yang miskin perlu bawa namanya burung terkukur, burung merpati. Dipotong, bikin penyembahan zaman dulu. Sebelum zaman Yesus ada. Sebelum hukum anugerah itu, melalui Yesus digantung kayu salib. Kita tidak perlu lagi. Alkitab menulis, Yesus adalah anak domba yang menghapus seluruh isi dunia ini. Menghapus dosa isi dunia ini. Makanya dia digantung di atas kayu salib berkata, terkutuklah orang dengan kayu salib. Kenapa terkutuk? Menanggung kutukmu dan kutuk saya. Menanggung dosamu dan dosa saya. Dan kita yang percaya kepada dia. Alkitab berkata dengan jelas. Roma pasal 10. Ayat 9 sampai 10. Mari kita lihat dulu. Roma pasal 10. Ini harus jelas Pak. Ini doktrin yang harus saudara pahami. Jadi kalau ada orang mengajarkan, wah kita harus melakukan ini, melakukan itu, nanti kita akan ritual ini, ritual itu sesat, Injil palsu. Sekitar kita udah banyak. Kalau datang ke rumahmu, jangan diterima. Jangan jaim. Oh enggak nyaman. Ketika saudara bilang enggak nyaman, itu orang digerakkan setan. Orang dipimpin setan. Hati-hati sekali. Kenapa saya sebagai gembala mengatakan dengan keras? Karena gembala ini menjaga domba dari serigala yang buas. Hati-hati. Perhatikan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dari Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita tidak perlu lagi membawa kambing domba ritual zaman Musa. Tetapi Injil lain percaya kepada Yesus plus kamu harus ritual. Kamu harus korbankan kambing domba. Yang kaya pakai lembu. Yang agak kaya pakai domba. Yang miskin pakai burung merpati. Hati-hati. Ini sedang terjadi di sekitar kita. Saya katakan bahaya sekali. Saudara-saudara, mereka mencampurkan ritual hukum Taurat dan hukum anugerah. Kita sekarang hidup dalam hukum anugerah. Barang siapa percaya kepada Kristus akan diselamatkan. Tidak perlu lagi pakai ritual apapun. Karena orang benar hidup oleh karena iman. Orang benar diselamatkan oleh karena iman. Bukan usahamu. Tapi pemberian Allah.
Bukan hasil kerja kerasmu kau masuk surga, tapi anugerah Tuhan ketika kita percaya kepada Kristus. Dan kalau kita sudah percaya kepada Kristus, maka kita harus berbuah hidup kita. Menghasilkan buah, menghasilkan perubahan. Itu yang paling jelas, Pak. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 6. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 6. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu. Ada banyak roh dalam dunia ini. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai Allah, sebagai manusia, berasal dari Allah. Terus, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang itu sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang dalam dunia. Terus ayat kelima, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Mereka disukai orang, mereka disenangi orang, padahal mereka sedang menipu orang. Pengajar palsu banyak di negara-negara, banyak sekali. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami, hamba Tuhan. Oke. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Roh kebenaran tunduk kepada sebuah otoritas, namanya gembala. Orang yang dipimpin roh kebenaran, orang yang dipimpin roh kudus, dia akan tunduk kepada Allah. Sudah tidak ada lagi dalam diri orang itu. Yang ada roh yang menyesatkan. Roh kudus sudah tidak bekerja, diganti roh lain. Roh lain itulah yang membuat orang tersesat. Roh lain itu yang membuat orang tidak mendengarkan hamba Tuhan yang benar. Ini Pak, hati-hati banget. Yang kedua, Injil lain itu seperti apa? Bagian B, tolong tampilkan. Masih percaya dalam tubuh kita masih ada roh setan dan bukan roh kudus. Di dalam dirimu bukan roh setan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, kata Tuhan. Memang waktu kita pakai tubuh kita, kita cenderung berbuat dosa. Tapi setiap hari engkau disalibkan itu. Keburukan kita, kekurangan kita disalibkan melalui kebenaran firman. Bukan berarti roh dalam dirimu roh setan, bukan. Pengajar palsu, Injil palsu, dia berkata, dalam dirimu selalu ada roh setan dan setiap hari engkau harus kau usir. Kalau engkau usir setiap hari, pertanyaan saya, fungsimu apa berdoa kalau ada setan melulu? Gak ada gunanya, Pak. Mari kita lihat Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Mari kita baca. 2, 3. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Materinya di mana? Di hati. Ketika kamu percaya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus ada di hati. Bukan roh setan, Pak. Amin. Katakan Roh Kudus ada di hati saya. Bukan roh setan. Karena Alkitab berkata, kamu berasal dari Allah. Amin. Ini Bapak Ibu sudah ikuti pelajaran ini. Kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24, cukup panjang. 1 Yohanes pasal 3. Demikian kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Siapa kebenaran? Kristus. Siapa kebenaran? Allah sendiri. Katakan, aku berasal dari kebenaran. Oke? Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita.
serta mengetahui segala sesuatu. Oke? Terus, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya mendekati Allah. Kalau hati orang itu yakin ada Roh Kudus, dosanya sudah diampuni, kita berani menghadap Allah. Menghadap Allah tidak perlu teriak-teriak. Nyebut nama Yesus tidak perlu teriak-teriak. Cukup Bapa dalam nama Yesus. Aku datang kepada. Kalau orang hatinya tidak ada Allah, seakan Allah itu begitu jauh sekali, sehingga perlu teriak-teriak. Tidak perlu. Cukup Bapa dalam nama Yesus. Dan Tuhan tahu isi hatimu seperti apa. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Oke, lanjut. Dan inilah perintah supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia di dalam Allah. Ia diam di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Kalau Allah di dalam dirimu, kita tinggal dalam Allah, masa ada setan dalam dirimu? Yang ada apa? Allah. Katakan, dalam diriku ada Allah. Bukan setan. Tapi Injil palsu mengajarkan dalam diri seseorang masih ada setan. Jadi setan keluar masuk, hari ini diusir, apa diusir? Masuk lagi, diusir lagi, masuk lagi, diusir lagi, masuk lagi. Itu tidak alkitabiah. Kalau ada orang di antaramu berkata, kamu masih ada setan jumlahnya segini. Padahal engkau rajin ke gereja, engkau hidupmu baru, hatimu penuh kedamaian. Perlu dipertanyakan, makanya ujilah setiap roh. Jangan gampang percaya apa omongan orang. Bapak Ibu kalau lihat pelayanan saya di luar baru ngerti. Betapa penting dipimpin Roh Kudus. Betapa penting dibawa oleh Roh Kudus. Betapa penting peka dengan Tuhan dengan dasar Alkitab. Satu kali Pak, saya diketok pintu kamar saya. Oleh orang ini, orang yang sangat kaya sekali. Di Jambi. Sangat kaya. Tapi pelit sekali. Pendetanya cerita sama saya. Saudara-saudara, ketika saya buka pintu, ya Pak, saya langsung merasakan kuasa setan itu. Roh Kudus kasih tahu saya, orang ini banyak setan. Saya uji roh itu. Betul Pak, betul-betul. Akhirnya besok jam 7:30 saya datang, saya doakan. Dia jemput saya di restoran. Pagi itu saya datang ke rumahnya. Rupanya orang ini bikin perjanjian dengan setan. Dia orang Batak. Bikin perjanjian dengan dukun. Bikin perjanjiannya akan dikorbankan apa yang dia kasih. Anak-anaknya dikorbankan. Orang ini kaya, tapi anaknya dikorbankan. Dia ngaku dosa. Selama ini ada pelayan-pelayan hamba Tuhan besar di Indonesia datang ke gereja itu, dia rasa tidak tergerak. Ada Gilbert Lumindong, ada Dauton, rasanya tidak tergerak. Tapi waktu itu ketemu saya, Roh Kudus bicara, temui hambaku itu. Pagi itu Pak, dia ngaku dosa. Saya tumpangi tangan, nangis di hadirat Tuhan. Dia waktu didoakan seperti ada sinar putih masuk setelah sekali. Saudara, dia dilepaskan dari dosa. Dilepaskan dari kutuk perjanjian. Dan dia merasa, Pak, badan saya ringan sekali. Saudara-saudara, perlu dasar firman yang benar. Saudara bisa melangkah dalam urapan Tuhan. Ngeri Pak, sana Pak. Saudara-saudara, Roh Kudus ada dalam diri kita, bukan roh setan. Satu kali ada orang Buddha masuk
Sebut nama Yesus. Nggak bisa dia. Gini. Sebut nama Yesus. Nggak bisa. Waktu itu dari pagi 7:30 melayani orang konseling sampai 6:30 malam. Malamnya doa pengurapan lagi sampai jam 9 malam lebih, 9:30. Waktu orang itu saya suruh sebut nama Yesus, dia tidak bisa menyebut nama Yesus. Saudara-saudara, akhirnya dilayani. Ketika dilayani, mulai begini. Matanya, kamu. Itu salah satunya. Ini milik saya, bukan, itu milik Tuhan Yesus. Ditengking enggak keluar. Akhirnya saya terlalu capek, saya minum teh dulu. Ke ruang sekretariat minum teh dulu. Aku dengar kok belum keluar, hati saya enggak cedera, langsung masuk lagi. Udah keluar, enggak bisa. Saudara tahu? Teknik terakhir melepaskan urapan. Saya peluk itu orang. Tapi depan orang banyak. Karena orang ini masih gadis. Oh, setan mau dipeluk juga rupanya. Peluk orang itu. Aku lepaskan api Tuhan. Pergi dari sini. Teriak. Sampai 2 kali langsung blek. Selesai. Panggil nama Yesus. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Bayangkan. Ngeri, saudara. Banyak sekali seperti itu. Ngeri banget. Saudara-saudara, jangan percaya dalam dirimu selalu ada setan. Percayalah dalam dirimu ada Allah yang hidup. Amin. Lihat kanan kiri, katakan, dalam dirimu ada Allah yang hidup. Ini. Demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Namanya Roh Kudus. Bukan roh setan. Ini Pak. Saya cuma lihat orang begini. Udah manifestasi, cuma dilihatin. Langsung jeblak jatuh, jeblak jatuh. Kuasa urapan Tuhan bekerja dengan dahsyat. Saudara lihat yang itu? Itu yang saya layani pelepasan. Itu gereja lain Pak. Dia sudah melayani gereja Tuhan. Dia sudah aktif di gereja pelayanan. Tapi sama pendetanya tidak dilayani pemutusan. Ketika datang ke gereja itu yang saya KKR itu. Malam itu manifestasi. Dia mau nantang saya. Kamu kenal Yesus gak? Ada Yesus. Kita layani selesai. Suami istri manifestasi. Istrinya kebaktian ketiga manifestasi. Syukur orang-orang di sana, saya bilang cepat. Pegang kakinya, pegang tangannya. Kalau enggak pantahlah kemana itu orang. Ada lagi satu orang. Saya Roh Kudus kasih tahu. Di altar call sambil senyum-senyum nih orang ini. Ngeledek orang ini. Saya deketi pelan-pelan. Saya berjalan di bawah urapan Tuhan. Tiba-tiba matanya kebalik. Putih semua. Badannya penuh jimat. Ini bukan orang Kristen. Dia ingin membuktikan Yesus itu siapa. Makanya para pekerja di sana suaranya pada habis semua. Hari Senin suaranya. Bayangkan mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu nenggeng setan. Kalau orang dibimbing Roh Kudus, dalam dirinya percaya ada Allah, ada kuasa dalam dirinya, bukan roh setan. Injil palsu mengajarkan masih ada roh setan dalam dirimu. Bukan Pak. Mari kita lihat Kisah pasal 17 ayat 28-29. Kisah pasal 17 ayat 28-29. Mari kita baca 2-3. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah dikatakan oleh bujang-bujangamu. Sebab kita ini dari keturunan, karena kita berasal dari keturunan Allah,
Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan kalian manusia. Perhatikan, sebab di dalam Kristus kita hidup, kita bergerak, kita ada. Di dalam dirimu ada Kristus, saudara dipimpin Allah, berjalan menuju ke dalam kemuliaan. Itu Pak. Tapi Injil palsu berkata, dalam dirimu masih ada setan. Dalam dirimu masih ada setan. Itu Injil palsu. Pengajaran palsu. Dan kalau orang ditekan terus begitu, terus yang ada roh intimidasi, yang ada roh tidak percaya diri, yang ada roh ketakutan, yang ada roh kegelisahan, yang ada roh tuduhan terus siang dan malam. Ini yang terjadi. Di dalam diri kita, kita tinggal di dalam Dia. Kita hidup di dalam Dia. Kita bergerak di dalam Dia. Sebab kita keturunan Allah. Bukan monyet. Itu Pak. Oke, yang ketiga. Bagian C. Ini cukup panjang. Injil palsu melahirkan guru palsu. Dan hamba Tuhan palsu. Mereka dipilih Tuhan dan merasa dipilih Tuhan. Dan wakil Tuhan, dan memiliki wahyu Tuhan, dan menganggap di luar aliran Dia sesat semua. Injil palsu mengajarkan di luar kita kafir mereka, termasuk kita dibilang kafir. Hati-hati Pak, hati-hati banget ini. Mari kita lihat 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Tetapi Roh Kudus dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nurani yang memakai cap mereka. Cap mereka. Mereka lebih daripada satu. Setan. Itu Pak. Hatinya milik setan. Dan menganggap dia dapat wahyu. Salah satu ciri pengajaran palsu Pak, pengajaran sesat, itu memiliki wahyu tersendiri. Wahyunya bahwa saya dipilih Tuhan, saya dianugerah Tuhan, roh yang kekal, roh Kristus, sementara di luar saya bukan memiliki roh Kristus. Padahal Alkitab berkata, di dalam dirimu setiap orang yang percaya kepada Kristus memiliki roh Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Kristus memiliki roh yang kekal. Namanya Roh Kudus itu. Amin. Tetapi mereka tidak Pak. Hanya saya sebagai pemimpinnya yang memiliki roh kekal. Roh Kristus, di luar saya semua sesat. Hati-hati. Saya harus tegas ngajar saudara. Karena berseliweran di wilayah kita. Pengajar-pengajar palsu, melahirkan hamba Tuhan palsu, mengajarkan doktrin palsu, seakan-akan doktrin dia berasal dari Alkitab. Kenapa? Mereka tidak belajar Alkitab, namanya penafsiran, namanya hermeneutika. Di Alkitab itu ada ilmu penafsiran Pak, kalau kita belajar sekolah teologi. Jadi tidak sembarang main comot. Enggak. Makanya kalau gereja yang tidak belajar penafsiran, makanya di Amerika itu ada gereja namanya gereja ular. Kenapa? Mereka memakai satu ayat Alkitab dalam Markus 16. Kalau kamu digigit ular, dipatuk ular, tidak akan mati. Itu secara letterlek Pak, dipakai Pak. Sehingga waktu gereja ini didirikan, itu waktu penyembahan puji-pujian, ini kotak-kotak ular ada di depan. Isinya ular berbisa. Sambil bunyinya haleluya, ini pegang ular. Buka di YouTube, gereja ular. Church Snake. Padahal itu banyak yang mati dipatok ular tiap tahun. Berapa ratus orang. Tapi masih saja bekerja. Karena apa? Di balik itu namanya roh setan, roh penghancur, menghancurkan dasar iman orang Kristen. Jadi di Alkitab itu di sekolah Alkitab
Kita belajar, Pak. Makanya pengajaran palsu anti sekolah teologi. Pengajaran palsu anti sekolah Alkitab. Karena di sekolah teologi, sekolah Alkitab diajar namanya satu materi yang berisi namanya bidat sekte sesat. Mereka selalu berkata, oh kami tidak perlu sekolah, kami belajar Alkitab sendiri, kami tahu penafsirannya. Ngaco isinya. Ini Pak. Makanya seorang hamba Tuhan harus belajar sekolah teologi. Belajar Alkitab dengan benar. Kalau tidak, apa yang dikhotbahkan bisa menyesatkan orang. Walaupun dia pakai Injil yang sama, penafsirannya yang berbeda. Itu. Coba Hosea. Tuhan berfirman kepada dia, ambillah pelacur itu. Ini kan gambaran orang Israel. Kalau kita terjemahkan secara literal, apa yang terjadi? Akhirnya, saudara boleh kawin dengan pelacur-pelacur itu. Hati-hati. Perlu penafsiran. Makanya jangan sembarang dengar kata orang. Jangan dengar apa kata orang. Dengar gembalamu yang mengajar dirimu, yang menyentuh dirimu, membawa dirimu kepada Tuhan. Ngeri loh Pak. Kalau sudah terlibat masuk situ, saudara tidak bisa keluar. Karena apa? Roh setan mengikat dirimu. Bukan Roh Kudus lagi. Oke. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca 2, 3. Sebagai nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa telah menembus mereka dengan jalan. Demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat 2. 2, 3, baca. Dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ini Pak. Ceritanya selalu, wah Tuhan berbicara, Tuhan berbicara. Saya dapat penglihatan ini, hati-hati. Saya kalau ketemu orang begitu, emang Tuhan hanya berbicara sama lu? Benar-benar Tuhan bicara, Roh Kudus berbicara. Enggak segampang itu Pak. Hamba-hamba Tuhan palsu selalu bercerita tentang isapan jempol yang tidak jelas. Ini Pak. Selalu mengatakan saya dapat wahyu dari Tuhan, saya dapat wahyu dari Tuhan. Hati-hati. Hati-hati banget. Ngeri sekali. Saya konseling satu orang. Dia merasa, Pak saya dulu rajin, saya dulu gini, ikut kegiatan gini, tapi sekarang kok enggak. Saya ngomong, kenapa sekarang kok enggak? Karena Tuhan inginkan, kamu bukan hanya melayani pekerjaannya. Tuhan inginkan kamu melayani pribadi Tuhan. Banyak orang suka pekerjaan Tuhan, tapi tidak suka melayani hatinya Tuhan, pribadinya Tuhan. Saya konseling itu 34 orang Pak. Itu pasangan suami istri kadang-kadang. Mereka butuh pengajaran. Mereka butuh pencerahan dari firman. Ketika mereka ikuti firman Tuhan, mereka dicerahkan, merasa terbebaskan. Ini Pak yang terjadi. Ngeri Pak, di luar sana ngeri. Ngeri sekali. Ada satu, waktu KKR habis hari pertama KKR. Selesai, saya didatangi satu orang. Pak, tolong doakan saya. Kenapa? Saya itu, bapak saya, nenek saya ada keturunan dukun. Tolong doakan saya. Saya bilang, tumpang tangan, setan keluar. Saudara tahu, perempuan suaranya laki-laki. Dia milik saya. Ngeri sekali.
Ini yang terjadi di luar sana. Kenapa? Tidak ada firman. Saya lengkapi saudara dengan firman supaya apa? Tidak buka celah untuk setan. Akhirnya saya suruh ibu-ibu, tolong layani pelepasan. Kalau tidak, sampai jam 10 malam saya dikejar orang di gereja itu. Saya dibawa seseorang langsung dibawa ke pastor. Cepat pastor, kita pergi. Biar besok lagi. Karena lihat kuasa Allah dinyatakan. Saudara-saudara, hati-hati. Ayat 17 sampai 22. Mari kita lihat ayat 17. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dialaukan taupan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul, dan untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan dari dalam mereka yang hidup dalam kesesatan. 19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan Yesus, akan Tuhan dan Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus telah melepaskan dari kecaman dunia, tapi terlibat lagi dalam, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok dengan apa yang dikatakan peribahasa yang benar. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi mandi kembali ke kubangannya. Mereka menjanjikan, ikut saya, engkau terlepas. Padahal dia sendiri tidak terlepas. Ikut saya, engkau merdeka. Padahal dia sendiri tidak merdeka. Hati-hati. Injil palsu seperti itu, Pak. Terus mari kita lihat. Bagian keempat. Bagian keempat. Injil palsu seperti apa? Misinya mencari orang dengan penuh tipu muslihat dan intimidasi supaya mengikutinya. Dan sikapnya arogan, tidak malu-malu. Dikejar orang itu terus, dikejar, datangi orang itu terus, didatangi orang itu terus. Pak, misi yang benar, Injil yang benar, mencari orang yang belum kenal Kristus. Penginjilan mencari orang, memberitakan firman yang belum kenal Kristus. Tapi pengajaran palsu, hamba Tuhan palsu, mencari orang yang sudah ke gereja. Dipengaruhi, didatangi terus, ditolak, didatangi terus, ditolak, didatangi terus. Sampai orang itu menyerah. Kalau saudara merasa tidak nyaman, makanya jangan suka jaga image dengan pengajar palsu, pengikut pengajaran palsu. Usah kasih ruang, usah kasih waktu. Karena mereka arogan, Pak. Mereka tidak mau menyerah. Terus menerus. Ini, Pak. Mereka misinya bukan mencari orang yang berdosa, tapi misinya mencari orang yang sudah ke gereja. Sasarannya saudara. Kalau orang mendapati seperti itu, tolak, Pak. Jangan aduh tidak nyaman, tolak, gue bilang. Gak bisa. Matius pasal 7 ayat 15-19. Mari kita lihat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Dengan menyamar seperti domba, seperti orang Kristen. Baik-baik mulutnya mengajarkan firman, penuh firman. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Hati-hati. Terus 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ini, Pak. Terus. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik atau menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Dari karakternya. Mereka pintar, mereka licik, Pak. Datang ke rumahmu, pura-pura besuk, pura-pura nanti ditanya, ibu sakit ya? Iya. Pendetamu datang nggak waktu sakit? Enggak. Oh, kesempatan, dia domba.
Pantesan pendeta kamu tuh gini loh, gini. Waktu susah hanya dikunjungi orang kaya, yang miskin nggak dikunjungi. Roh adu domba yang ada. Hati-hati. Oh, kamu pernah dimarahi pendetamu ya? Iya. Oh, pendetamu memang kurang ajar dia itu. Pendetamu itu, gembala kamu itu kasar orangnya, bla bla bla. Diadu domba masuk. Kalau matikan yang punya siapa itu? Ya. Diadu domba. Kelihatannya seperti domba, Pak. Datang peduli dengan kamu. Tapi serigala buas yang mengadu domba mencuci otakmu. Roh Kudus tidak pernah mencuci otak orang. Tapi roh penyesat mendoktrinasi orang. Bedanya di situ. Ngeri, Pak. Kelihatannya ada apa-apa. Kelihatannya aman-aman. Tapi dia akan doktrin saudara. Seperti saksi Yehova akan doktrin. Sekali saudara kasih kesempatan, saudara akan didoktrin. Karena kelemahan orang Kristen tidak mau belajar Alkitab. Kelemahan itulah yang dimanfaatkan mereka untuk mencuci otak saudara. Ngeri saudara ini, jangan main-main. Pemaksaan untuk mengikuti ajaran mereka. Sementara Roh Kudus tidak pernah memaksa kita. Roh Kudus tidak pernah paksa kita, Pak. Coba kita lihat Roma 16 ayat 17 sampai 18. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Menimbulkan apa? Perpecahan dan godaan. Sebab itu hindari. Jangan sok jadi pahlawan. Enggak apa-apa lah, saya kuat. Tunggu Pak. Setan akan lebih licik dengan tipu muslihatnya saudara-saudara lemah. Hari ini dia ditolak, besok datang, lusa datang, minggu depan datang. Terus. Karena apa? Ingin paksa saudara jadi pengikut mereka. Makanya hindari. Ayat 18, 23. Sebab dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Nanti kalau ikut kami, surga tersedia bagimu. Kalau ikut kami, bla 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 bla, mulutnya manis tapi menusuk. Gereja kamu nggak ada begini kan? Gereja kamu nggak ada begini kan? Gereja kamu nggak ada begini kan? Apalagi pendeta kamu, nggak benernya. Mulutnya manis menipu saudara yang tulus hati. Hati-hati. Berseliweran di tengah-tengah tayang. Kenapa? Saudara bisa kerasukan setan kalau tinggalkan gereja ini. Kenapa? Roh penyesat masuk, bisa merasuk setan saudara. Ngeri loh. Jangan main-main loh. Karena saya pernah layani orang-orang seperti ini. Hati-hati banget. Kelihatan seperti domba. Kelihatan bawa Injil. Kelihatan memberitakan Injil. Tapi isinya tipuan, Pak. Orang yang tulus hati. Perpecahan, menimbulkan perpecahan dan godaan. Hati-hati. Yang keempat. Yang kelima. Injil lain itu seperti apa? Pengikut Injil lain akan memecah belah gereja. Ini Pak akan memecah belah gereja. Pengikut Injil lain. Mari lihat Yudas ayat 3 dan 4. Yudas ayat 3 dan 4. Yudas itu satu pasal. Saudara-saudara kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu. Supaya kamu tetap berjuang mempertahankan iman yang telah kusampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat ke-17 sampai 19. Disambung ayat 17.
Tetapi kamu saudara-saudara terkasih, ingatlah apa yang dahulu telah kukatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia, yang hidup tanpa Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus tidak akan memecah belah. Karena Roh Kudus itu pemersatu. Orang yang dipimpin Roh Kudus tidak akan membuat seseorang bimbang hatinya. Orang yang dipimpin Roh Kudus akan selalu mempermuliakan Yesus. Dan orang yang dipimpin Roh Kudus akan tunduk kepada otoritas namanya gembala. Kalau orang tidak dipimpin Roh Kudus, dia tidak akan tunduk otoritas. Seperti Lucifer tidak tunduk pada otoritas yang maha tinggi, yaitu Yesus Kristus. Makanya dia memberontak. Hati-hati Pak, Bu. Ngeri loh ini loh. Saudara-saudara, orang yang kerasukan yang salah yang ditayangkan di video itu, dia pelayan Tuhan Pak. Pelayan Tuhan dia. Dia doakan orang loh. Tapi masih ada setan. Coba yuk pikir baik-baik. Kenapa? Pendetanya tidak dipimpin Roh Kudus. Karena pendetanya itu memberontak kepada pendeta senior, buka gereja sendiri. Ketika pemberontakan itu melahirkan pemberontakan. Ketika dia buka gereja, orang-orang ini masuk gereja dia. Minta dia ini pelepasan, tidak bisa. Oh nanti. Akhirnya itu heboh di sana Pak. Heboh di sana. Kenapa? Orang ini datang KKR tempat saya layani. Asli gerejanya di situ. Saya katakan, disinilah ada Tuhan. Makanya gue terlepas. Bayangkan, orang punya ribuan setan. Melayani orang, doakan orang. Logikamu di mana? Orang setan mimpin kan? Coba you bayangkan. Dia datang ke rumahmu, Tuhan berkati rumah ini. Apa yang diucapkan? Berkat Tuhan yang terlepas, bukan berkat Tuhan. Kutuk yang terlepas. Walaupun omongannya berkat Tuhan, tapi dalam dirinya ada roh setan. Kutuk itu masuk dalam rumah itu. Hati-hati. Wah, ngeri sekali. Gimana? Aku tanya, gimana model kamu? Udah banyak setan kamu melayani. Ngeri semua. Makanya, roh pemecah yang ada. Pengikut Injil lain selalu membuat pecah gereja. Kenapa? Dia mengambil orang itu dipengaruhi. Diadu domba dengan gembalanya. Gembalanya dijelek-jelekan. Gembalanya jelek-jelekan. Akhirnya orang itu termakan godaan. Dan tipu muslihat. Saudara sekuat, saudara ditaruh di tempat ini untuk dipersiapkan, dilengkapi, pulang ke surga. Amin. Saudara diperlengkapi. Tapi pengajar palsu, penginjil palsu, hamba Tuhan palsu, dia ada mempengaruhi saudara untuk memecah belah. Dengan godaan tipu muslihat, diadu domba. Setan paling suka itu. Indonesia sedang diadu domba. Saudara lihat kerusuhan ada di mana-mana. Demo ada di mana-mana. Adu domba. Indonesia baru merdeka Pak. 350 tahun. 3,5 lagi dijajah. Kenapa? Adu domba. Begitu lama. Padahal Indonesia kurang apa? Orang-orang sakti banyak. Orang kebal senjata banyak. Tapi karena apa? Roh adu domba inilah yang memecah belah bangsa Indonesia. Karena 350 tahun tidak bisa keluar dari penjajah. Kenapa? Adu domba. Kering. Mari kita lihat selanjutnya. Bagian ke-6. Injil lain itu seperti apa? Bisa membuat hal-hal supernatural, Pak. Bisa. Bisa bahasa roh. Bisa. Dukun aja bisa kok.
Melakukan mujizat bisa. Dukun menyembuhkan sakit penyakit bisa. Apalagi coba bahasa roh. Lama. Apa sih susahnya ngomong? Mereka mengajarkan hal supernatural. Harus dipaksa berbahasa lidah. Apa susahnya berbahasa lidah? Apa susahnya bahasa roh? Bahasa roh yang benar tidak diajarkan. Bahasa roh yang palsu diajarkan. Ikuti kata-kata saya. Bisa kan semua kan? Lili. Burung kutilang berbunyi. Gampang. Pengajaran palsu, Injil palsu, mengajarkan, menekankan hal-hal supernatural. Mereka bisa lakukan, bisa. Setan pun juga bisa bikin mujizat. Matius 24 ayat 24. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tanda-tanda yang dahsyat, Pak. Mujizat-mujizat. Jadi jangan terkesima kalau orang lumpuh berjalan di kelompok yang ini tidak mengaku Injil. Tidak mengaku Yesus sepenuhnya adalah Tuhan. Jangan terkesima. Jangan terkesima kalau seperti Injil palsu. Dia sepertinya beda, tapi bisa melakukan mujizat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Jangan terkesima. Mereka bisa lakukan ini. Mereka mendoakan orang sakit bisa sembuh. Karena apa? Roh dalam diri dia. Setan memberikan tenaga dan kuasa, Pak. Buktinya dukun bisa. Karena aku lihat bapak saya sendiri, Pak. Bapak saya tidak percaya pada Tuhan Yesus, bisa lakukan mujizat, bisa. Ada orang 8 tahun tidak bisa berak, dia lewat sini dibolongin. 2 minggu di tempat saya, sembuh bisa berak. Ada orang kencing bernanah, 4 hari sembuh. Setan bisa bikin mujizat? Bisa. Yesus mengatakan, bisa. Tapi mujizat dia tidak membawa orang menuju keselamatan. Mujizat dia yang dia lakukan tidak membawa orang lebih dekat dengan Tuhan. Sadar dia harus bertobat. Hati-hati. Yesus yang lain juga banyak. Hati-hati. Makanya ada orang yang pakai namaku. Ada yang buat ini, buat itu. Coba Matius 24 ayat 5. Matius 24 ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Memakai nama Yesus, Yesus yang mana? Makanya Injil yang asli, kebenaran Alkitab, kembali kepada Alkitab. Tidak boleh ditafsirkan dengan maunya sendiri. Mereka mengakui Kristus datang sebagai manusia. Mati di kayu salib. Menggantikan dosamu dosaku. Penyakitmu penyakitku. Kutukmu kutukku. Dan setiap orang yang memandang dia dan percaya kepadanya akan diselamatkan. Bukan ditambah-tambah yang lain. Salib itu kan tanda tambah, Pak. Jadi plus ini plus itu. Tidak ada, Pak. Itu pengajaran bidan seperti itu. Mari kita lihat 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhubungnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Tanggal 23 September ada orang berkata pengangkatan sedang terjadi, akan terjadi. Itu hebat kan pendeta? Sesatnya kayak itu. Waktu dan tempat, waktu dan apa? Kita semua nggak tahu, malaikat nggak tahu.
Tuhan sendiri yang tahu. Tapi ada pendeta, tanggal 23 September ada sangkakala berbunyi dan kita akan diangkat. Siap, hari itu kebodohan fatal. Hamba Tuhan palsu. Ya. Saya suka mendengar khotbah-khotbah yang membuat membuat orang terinspirasi mengenai akhir zaman, membuat orang semakin dekat dengan Tuhan. Ada Pak orang Indonesia, pendeta Indonesia mengatakan, nanti sebentar lagi September ada pengangkatan di Amerika, tanggalnya tepat 23 September. Padahal di Indonesia pernah terjadi Pak tahun 96 kalau nggak salah, 95, 96, 97 lah. Ada pendeta namanya Sibuaya, bukan Sibuaya. Itu marga, Sibuaya itu marga. Dia katakan nanti jam 1 malam kita pengangkatan. Jadi seluruh pengikutnya menjual harta semua Pak. Mobil dijual, sertifikat tanah dijual, dibagikan kepada orang miskin semua. Semua dijual. Semua orang pakai pakaian putih-putih di Bandung kumpul. Pengikutnya bukan orang bodoh. Ada S1, S2, S3. Dokter banyak di situ. Karena apa? Setan membutakan mata mereka. Jam 12 malam, wah siap-siap mereka berdoa sungguh-sungguh. Jam 1 malam, tidak ada pengangkatan. Justru dia diangkat ke mobil polisi dan dipenjara sampai hari ini. Hati-hati. Jangan percaya ilham roh. Roh Kudus berbicara. Roh Kudus berbicara. Hati-hati. Ada orang berkata, oh kamu masih ada setan. Kamu masih ada setan. Tunggu dulu. Tuhan berbicara kepada saya. Serahkan mobilmu. Mau. Mikir dulu. Tuhan yang mana berbicara ngerampas mobil orang? Mau boleh. Oh ya Le, Tuhan berbicara jam 12 malam lewat 01. Serahkan mobilmu yang baru. Kamu harus ganti mobil. Bis Valenti kamu beli. Mana mau? Tuhan yang mana? Hati-hati. Mereka selalu menekankan hal-hal supernatural seakan-akan dari Tuhan. Makanya kalau ketemu orang Roh Kudus berbicara, hati-hati. Saya dapat penglihatan, hati-hati. Dalam dirimu ada setan, hati-hati. Lihatlah orang itu seperti apa buahnya. Itu Pak. Kecuali saudara dipimpin Roh Kudus, saudara hidup dalam firman. Ada satu kali saya katakan, kamu maju. Ketika maju, lihat aku. Mulai Pak, setannya bereaksi. Oh, gini. Ada roh setan, roh perdukunan mengikat kamu. Langsung Pak. Saya perlihatkan, lihat mereka. Ini kelihatan Kristen. Tapi Roh Kudus menuntun saya bahwa mereka belum dilayani pemutusan. Lihat, mereka lihat semua. Langsung manifestasi jebok jatuh sendiri. Itu fakta. Penting saudara itu. Lanjut. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Banyak murtad Pak. Itu lawan yang menikah diri atas segala disebut yang disembah sebagai Allah. Bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Antikristus, setan punya. Terus, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia? Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya karena secara rahasia kedurakan telah mulai bekerja. Sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya telah disingkirkan, terus
lapang. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan diri. Tapi Tuhan Yesus membunuhnya dengan napas mulutnya. Dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Tanda-tanda mujizat-mujizat palsu. 10. Dengan rupa-rupa tipu daya yang jahat terhadap orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya dusta. Supaya dihukum semua orang yang tidak percayakan kebenaran dan yang suka kejahatan. Siapa yang menahan? Orang percaya dan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus dan orang percaya disingkirkan lewat pengangkatan gereja, semua akan muncul menguasai dunia. Ini Pak, pengajar palsu, Injil palsu selalu menekankan pernyataan manifestasi Roh Kudus. Manifestasi Roh. Dan lebih parahnya Pak, mereka mempercayai bisa punya kuasa memerintah kepada malaikat dengan caranya. Pak, malaikat tidak bisa kita suruh seperti pembantu kita. Malaikat itu hanya tunduk otoritas tertinggi, namanya Yesus Kristus, Pak. Kalau ada orang berkata, aku bisa perintahkan malaikat. Buktinya terjadi, itu palsu, malaikat palsu, Pak. Pak, ada pengajaran gitu loh, hati-hati loh. Aku bisa perintahkan malaikat. Nggak bisa. Malaikat hanya bisa diperintah Bapa di surga. Dan kalau kita berdoa, Bapa dalam nama Yesus, kirim malaikatmu. Itu yang benar. Jangan berkata, hai malaikat, pergi. Lakukan buat saya. Enggak ada. Kalau toh ada orang berkata pergi dan melakukan sesuatu buat dia, itu yang setan yang bekerja, bukan yang asli. Karena apa? Alkitab menjadi pedoman dasar kita. Malaikat tunduk hanya kepada Yesus Kristus, Bapa kita. Bukan tunduk pada kita, Pak. Karena apa? Malaikat ada di bumi melayani orang percaya atas perintah Tuhan. Makanya ada satu ayat berkata, ketika satu orang bertobat, ribuan malaikat bersorak-sorai. Itu gambarannya, Pak. Malaikat itu nunggu, Pak. Nunggu diperintah oleh Tuhan. Ikut itu. Ikut Arif. Ikut Naomi, layani dia. Ikut Ribka. Kata bersorak-sorai ribuan malaikat di surga. Satu orang bertobat karena apa? Malaikat senang. Ada tugas untuk melayani orang percaya dalam kitab Ibrani. Maka setiap orang punya malaikat pelindung. Tapi malaikat itulah yang tidak bisa kita perintah. Hanya nunggu perintah Tuhan. Kita minta kepada Bapa. Makanya dalam Mazmur 91. Malaikat berkemah di antara orang benar. Kita, Tuhan kirim malaikatmu buat saya, melindungi aku, itu yang benar. Kita tidak bisa perintahkan malaikat, tapi pengajaran palsu berkata, aku bisa perintahkan malaikat untuk membunuh kamu. Ngawur. Setan, Pak, ini kerjanya. Nah ini. Jadi hati-hati. Hari ini dengan baik. Minggu depan saya lanjutkan khotbah saya tentang kenapa orang bisa dirasuk setan? Karena mengikuti pengajaran palsu yang bertentangan dengan Injil, yang tidak sesuai dengan Injil. Minggu depan datang dan katakan kanan kirimu, minggu depan datang Bu. Bagian kedua, pengajaran palsu. Mari kita tunduk kepala di hadirat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur di hadirat. Kau sudah berbicara kepada kami. Tuhan, kuatkan roh kami. Kuatkan hati kami. Terima kasih banyak. Berkati firman-Mu supaya kami kuat bertumbuh di dalam Kristus. Karena setan akan memakai orang-orangnya untuk menipu umat-Mu yang tulus hati, membelokkan hati mereka dari jalan yang benar. Aku mohon Roh Kudus kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami memiliki sikap menghindari mereka, supaya kami tidak berhubungan dengan mereka.
Terima kasih Tuhan. Roh Kudus ada dalam diri kami dan kami tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan buat perjanjian. Hidup kami bukan karena kekuatan kami. Hidup kami oleh karena anugerah Tuhan. Dan orang yang benar hidup oleh karena iman. Dan orang yang beriman kepada Kristus mendapat berkat Abraham. Terima kasih Tuhan. Kuserahkan mereka dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berikan bersama doa kerjaan Tuhan. Stop it.